Oke, kita pertama langsung aja hernia inguinalis. Hernia inguinalis itu suatu kondisi di mana kayak struktur di peritoneum kita itu kayak jendol ya. Kayak nonjol, ya, kayak brojol gitu ya. Ada dua. Ada indirect sama direct. Kalau indirect berarti dia in berarti dia masuk ke kanalis inguinalis menuju testis. Kalau yang direct dia nggak masuk. Karena dia masuk ke testis, ingat aja berarti dia banyak dialami oleh laki-laki. Ya. Kemudian dia biasanya kongenital. Kalau yang direct dia itu biasanya pada yang lansia, udah tua. Nah kalau misalnya tua, dia kan biasanya ada kelemahan nih. Ada kelemahan, nah kelemahannya itu di fasianya. Yaitu tadi ada area yang kelemahan namanya trigonum Hasselbalch. Ya. Jadi dia berkaitan sama direct hernia. Kemudian kalau misalnya indirect dia itu di lateral pembuluh darah epigastrika inferior. Jadi ini kan di lateralnya. Ini epigastrika inferiornya. Kalau yang direct dia di tengah. Jadi ya. Oke lanjut. Nah ini. Kalau indirect berarti dia masuk ke kanalis inguinalis. Kalau yang direct dia enggak masuk. Nah, kalau ini berarti dia apa? Ini namanya itu dia apa namanya? Nah, ini namanya testis. Oh. Kalau ini namanya ini tenis ya. Bukan. Adaannya namanya ya akhirnya indirect karena dia in masuk kan. Oke, lanjut. Nah ini hipertensi porta. Hipertensi itu tekanan darah tinggi. Porta, ya berarti dia di vena portanya. Kalau misalnya kita makan, itu makanannya harus dimetabolisme dulu di hepar. Lewat apa? Lewat si vena porta. Ya, lewat sini. Nah, tapi kalau misalnya di heparnya ada gangguan atau ada masalah atau ada penyakit atau ada abnormal atau ada kelainan, nah biasanya pembuluh darahnya jadi menyempit ya atau ruptur lah. Jadi tekanan darahnya tinggi. Kalau tekanan darahnya tinggi jadi mampet ya. Nah di tubuh kita ada yang namanya anastomosis atau kayak jembatan ya atau jalan pintas. Kalau misalnya kita nggak bisa lewat jalan A, jadi kita lewat jalan B. B dulu lah, jangan C. Ya. Kalau kita nggak bisa lewat vena porta, kita lewat jalan pintasnya. Jalan pintasnya apa? Ya ini. Jadi masuknya vena gastrica sinistra dalam kolom portal. Dia aslinya vena gastrica sinistra yang menuju ke vena portal. Tapi karena vena portalnya bermasalah, macet, makanya dia dialirin ke jalan pintasnya, yaitu vena azygos. Nah, jadi ini vena gastrica sinistra ini. Ya, dia aslinya ke sini. Tapi karena dia macet, dia karahin ke atas sini. Dia ke arah kemana ini? Kemana ini? Ke jantung. Ya. Jadi karena nggak bisa ke hati, ya udah nggak usah pikir panjang, langsung ke jantung aja, gitu ya. Nah, karena vena azygos ini letaknya di dinding esofagus, kalau misalnya dia lama-lama dia lihat ke sini, pembuluh darahnya jadi melebar, makanya dia namanya jadi varises esofagus. Kalau misalnya dia kelamaan juga, nanti pembuluh darahnya bisa pecah, ya. Jadi nanti bisa ada gejala klinis muntah darah atau batuk darah. Tapi bukan karena dia ada perdarahan atau luka di lambung atau usus, tapi karena ada pecahnya pembuluh darah di esofagus, gitu ya. Sama, ini vena rectalis superior, aslinya mau ke vena porta, tapi karena dia macet, dia dialirin ke media sama inferior. Dan padahal dia letaknya di anus dan dia rawan terjadi ambeien atau hemoroid atau wasir. Kalau misalnya lama-lama nanti dia juga bisa sama pecah. Jadi kalau berdarah. Kalau misalnya vena paraumbilikal sama, dia ke vena porta. Tapi karena dia macet, dia dialirin ke vena superficial dinding abdomen, ke permukaan dinding abdomennya. Nah, nanti lama-lama dia jadi bisa kayak pembuluh darahnya di sini melebar. Nama klinisnya yaitu caput medusa. Kan paham caput medusa? Ya, jadi Medusa itu adalah sebuah mitologi Yunani yang dimana dia merupakan seorang perempuan
berambut ular. Iya. Dan ularnya itu banyak, ya. Kalau kalian melihat Medusa, itu nanti kalian bisa jadi batu, ya. Nah, kenapa namanya caput Medusa? Karena venanya ini kayak ular, ya. Ular menyerupai ularnya Medusa. Caput karena kepala, Medusa ya Medusa. Gitu filosofinya tuh gitu. Nah, lanjut hepatomegali. Kalau hepatomegali dia satuan pengukurannya pakai belang head. Nah, untuk nilai normalnya dia 6 sampai 12 cm. Tapi ingat, dia harus di linea mid clavicularis kanan. Kalau di linea lateralis dia makin mengecil. Jadi 4 sampai 8 cm doang. Ya kenapa? Ya karena emang makin mengecil. Merucut. Lanjut. Kemudian sirosis hepatis. Jadi prosesnya jadi normal itu ke steatosis dulu, kemudian ke fibrosis, baru ke sirosis. Nah, steatosis itu heparnya jadi membesar. Kalau misalnya sirosis, heparnya jadi mengecil. Kenapa? Karena kalau steatosis dia tuh fatty. Jadi fatty ini steatosis. Jadi isinya heparnya tuh lemak. Makanya dia jadi membesar. Nah, kalau sirosis dia mengecil. Kenapa? Karena sel-sel heparnya itu pada mati. Ya. Jadi, tapi sebelum ke sirosis dia lewat fase fibrosis dulu. Jadi ada pembentukan jaringan ikat parut atau jaringan ikat padat. Kemudian kalau udah sirosis nanti dia bisa jadi kanker. Ya. Kalau misalnya udah jadi kanker dia bisa jadi mati. Ya. Kalau misalnya dia jadi mati dia bisa jadi mayat. Udah bisa jadi mayat dia jadi Kadaver. ya kadaver. Lanjut. Nah ini kolesistisis, kolangitis, kolelithiasis, koledocholithiasis. Kalau kolesistisis dia peradangan di vesica velea. Kalau kolangitis dia peradangan di ductus coledocus. Kalau ada batu di vesica velea namanya kolelithiasis. Kalau ada batu di ductus coledocus namanya koledocholithiasis. Jadi kalau misalnya ada peradangan di ductus coledocus namanya bukan koledocholitisis, koledocholitisis ya, bukan ya, tapi kolangitis. Nah, kalau misalnya kolelithiasis, batu di vesica velea, lama-lama batunya juga bisa bikin peradangan. Akhirnya lama-lama bisa bikin jadi kolesistisis. Kalau kolelithiasis yang kebanyakan, batunya bisa ke ductus coledocus. Jadinya koledocholithiasis. Kalau kelamaan, batunya juga bisa bikin peradangan. Jadinya kolangitis. Jadi empat ini masih ada hubungan saudara ya. Kemudian kolesistisis. Kalau kolesistisis dia pemeriksaannya pakai Murphy-Sign. Kalian tahu Murphy-Sign? Ini Murphy-Sign ini. Nah, jadi dia ditekan. Selain ditekan dia disuruh apa? Suruh tarik nafas. Kenapa suruh tarik nafas? Biar nafas. Kalau kita nafas, diafragmanya gimana? Mengecil, mengembang, naik atau turun? Naik atau turun? Naik atau turun? Turun ya. Nah, jadi kalau misalnya kita nafas, diafragmanya itu mendatar. Nah, kalau kita mendatar, kan rongganya jadi lebih besar nih. Tekanan udara, tekanannya di dalam paru-paru jadi lebih kecil. Tekanan yang di atmosfer jadi lebih besar. Alhasil tekanan tinggi ke tekanan yang rendah, udara keluar masuk ke dalam. Kalau kita mompa gitu loh, mompa kan kita narik nih, udara kan masuk. Kalau kita dorong, baru udara keluar, gitu kan? Sama, udara kita tarik tuh kayak diafragma mendatar, kan menarik kan? Nah kalau diafragmanya mendatar, heparnya jadi mendatar. Kalau heparnya jadi turun. Kalau heparnya turun, vesica veleanya jadi turun. Kalau vesica veleanya jadi turun, dia jadi lebih mudah buat dipalpasi. Jadi besok kalau kalian OSCE Murphy-Sign, jangan lupa berdoa. Ya, cuci tangan. Lanjut. Nah, kolangitis ini peradangan di ductus coledocus sama ada trias Charcot. Trias Charcot itu kayak gejala khas 3. Yaitu jaundice, kekuningan, kemudian RUKPine itu right upper quadrant pain atau nyeri kuadran kanan atas, sama fever itu demam. Kenapa demam? Ya karena itis. Ya.
Kemudian pankreatitis itu juga ada gejalanya yang khas, yaitu Cullen sign sama Gray Turner sign, ya. Jadi dia ada memar di tengah sama di pinggir. Kenapa bisa kayak gini? Padahal dia radangnya di pankreas. Nah itu aku juga nggak tahu. Nanti kalian cari sendiri di ChatGPT. Nah ini kalau yang tengah ada cara ngapalinnya. Kan dia di umbilikus nih, ya. Umbilikus, Cullen sign. Sama ini Gray Turner sign. Gimana? Gray turn itu apa? Belok kan gini. Ini deh. Mau belok kanan. Ada juga di sini. Itu. Gray Turner sign sama Cullen sign. Lanjut. Kalau splenomegaly dia pengukurannya pakai Schaffner, ya. Kalau hepatomegaly bilang Hart, splenomegaly Schaffner. Ingat-ingat aja splenomegaly S Schaffner, gitu ya. Lanjut. Persoalan. Apa nulis ini muskulus sampai bawah habisnya itu? Ya, ligamentum inguinal. Setelah itu akan berjalan dari sias ke tuberculum cubiculum. Akan melipat membentuk suatu struktur yang disebut canalis inguinalis. Jadi kan musculus obliquus extrusus abdominis kan bawahnya itu aponeurosnya kan ligamentum inguinal. Kemudian ada serat-serat dari vagina muscular recti anterior dan posterior merupakan hasil gabungan dari aponeurus ketiga fat muscle, yaitu obliquus externus, obliquus internus sama transversus. Nanti tiga-tiganya jadi vagina muscular recti membungkus si musculus rectus abdominis sama musculus pyramidalis. Gitu ya. Lanjut. Ini fascia superficialis dibagi jadi dua, yaitu yang superficial itu fascia Camper yang merupakan lapisan lemak, dan fascia scarpa yang merupakan lapisan membranosa. Ini ada juga cara ngapainnya. Fascia camper kayak camping. Kalau camping kita biasanya ke kedinginan. Kalau kedinginan kita butuh kehangatan. Cara kita dapetin kehangatan dengan cara makan. Nah kalau kita makan itu nanti ada nutrisi kan. Nah biasanya nutrisinya ada lemak. Nah gitu caranya. Panjang ya mas? Bisa. Nah kalau fascia scarpa berarti satunya gitu. Yang lanjut. Fascia scarpa meluas sampai skrotum yang disebut fascia dartos, ya. Dan skrotum kan dekat testis nih. Dartos. Nah, fascia dartos yang tadi jadi otot polos dan berfungsi untuk mengatur suhu testis. Jadi kalau misalnya kalian kedinginan, testis kalian mengkeret, itu karena ini fascia dartos. Kalau misalnya kepanasan, itu kan udah longgar kan. Tujuannya apa? Untuk mengatur suhu. Karena sperma itu butuh lingkungan yang tepat suhu. Ada juga musculus cremaster. Itu yang bikin testisnya naik sama turun. Kalau bangun itu kan biasanya kedinginan tuh, naik kan. Nah, itu musculus cremaster. Itu aja. Itu homeostasis ya. Jadi proses fisiologis normal tuh. Oke lanjut. Nah, ini dah. Dan kalau fascia scarpa tadi ke testis kan jadi fascia dartos. Kalau ke belakang ke perineum dia jadi fascia coles. Kalau ke paha dia jadi fascia lata. Ingat aja kan di sini ada musculus tensor fascia lata kan. Di sini fascia lata. Lanjut. Pankreas ini ada 4 bagian yaitu kapot, kolum, korpus, cauda. Nah, kapotnya akan menempel pada duodenum pars descendens. Nah, kemudian kapot pankreas membentuk lekukan ke bawah atau maksudnya pemanjangan ke bawah yang disebut processus uncinatus. Ya. Pokoknya kan pankreas ada yang ke bawah tuh.
yaitu proses uncinnatus. Kemudian bagian pankreas yang merupakan retroperitoneal adalah ya kecuali kauda, berarti kaput, kolum, korpus, dan dibalik ya. Lanjut. Kaput, kolum, korpus, kauda. Kalau yang ke bawah ini kan proses uncinnatus. Uncinate prosesus. Lanjut. Nah ini gampang lah ya. Skip ya. Nah, skip. Lian terletak pada regio hipokondriaka sinistra. UST 9-10. Kemudian bagian yang disebut hilum renalis yang merupakan tempat masuk arteri vena renalis, plexus nervosus ya kayak nervus lah ininya. Jadi kumpulan sama plexus lymphaticus, kumpulan pembuluh limfe, intinya gitu ya. Kemudian pembesarannya yang disebut splenomegaly, satuannya Schaffner, gitu ya. Lanjut. Nah ini nervus apakah yang membuat sensasi pengecap dari daerah yang ditunjuk? Di anterior pengecap nervus trigeminus ya. Ini nervus 5. Lebih tepatnya 5 cabang 3 yaitu nervus mandibularis. Ini buat pengecap. Tapi kalau misalnya dia nyeri, dia itu nervus facialis, nervus 7. Nah, tapi kalau di bagian belakang mau nyeri, mau pengecap itu sama-sama nervus 9, yaitu nervus glossopharyngeus. Di belakang lagi di epiglotis mau nyeri, mau pengecap itu nervus 10, nervus vagus. Terus kalau misalnya yang gerakin otot-otot lidah, dia nervus 12, nervus hypoglossus. Dia dia main lagi. Nah, ini dia sama. Nah, ini kalau misalnya hepar asal percabang ini jadi trunkus coelicus kan jadi arteri hepatika communis gitu kan. Kemudian kalau lian vaskularitasnya arteri renalis gampang lah ya. Nah ini kalau ini nama penyakitnya apa? Cirrhosis hepatis dulu. Manifestasi klinisnya baru asites. Nah, organ jadi asites itu manifestasi klinis atau gejala ya, penyakitnya cirrhosis hepatis. Nama organ yang kelainan karena ini hepar, gastro berarti hepar, tata laksananya parasentesis ya. Kelainan yang dapat terjadi selain cirrhosis hepatis bisa karena gagal ginjal atau gagal jantung. Oke, udah moving.